Shalom. Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di mana saja kalian berada pada pagi hari ini, selamat bertemu kembali. Dan tentunya saya juga ingin menyampaikan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu luar biasa, dahsyat ya. Karena kita masih ada, karena kita masih bisa beribadah meskipun secara online, tetapi berarti Tuhan itu baik. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita langsung saja masuk kepada tema pada pagi hari ini. Saya beri judul, Blessed to those who believe the message of the gospel. Blessed to those who believe to the message of the gospel. Atau diberkatilah bagi mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil. Ya. Diberkatilah atau berbahagialah bagi mereka yang percaya kepada berita Injil. Ya. Mengapa berbahagia? Ya. Karena tidak semua orang bisa mendengarkan dan bisa percaya dan bisa menerima ya, berita Injil ya, atau berita tentang Kristus. Ya, bicara tentang Injil atau Evangelion dalam bahasa Gerikanya adalah the message of good news, the good news of victory of Jesus Christ, the Son of God. Jadi berita kabar baik yang berkemenangan, kabar tentang Yesus, anak Allah. Nah, saya langsung aja saudara masuk kepada ayatnya di dalam 1 Korintus 1:18. Ya. Nah, 1 Korintus 1:18. Ya, tapi sebelum saya baca, saya ingin juga membawa kepada kita semua bahwa apa yang merupakan tema pada pagi hari ini, yang tadi saya katakan blessed to those, ya, berbahagialah bagi mereka atau diberkatilah bagi mereka yang percaya akan pemberitaan ya, firman Tuhan atau the gospel atau Injil, kabar baik. Ya, karena memang kalau kita melihat ya, tidak banyak ya atau tidak semua orang bisa menerima atau bisa menangkap atau bisa mengerti tentang pemberitaan firman Tuhan ini. Maka itu saudara dan saya adalah orang-orang yang saat ini sama-sama bisa mendengarkan bersama-sama. Kita disebut orang-orang yang berbahagia ya. Dan layak dikatakan berbahagia dan layak dikatakan diberkati ya. Nah, kita baca 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, ingat, pemberitaan tentang salib ya, atau pemberitaan tentang message the gospel memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but for us who are being saved, it is the power of God. Ini saudara. Ya, jadi pemberitaan. Pagi hari ini kita sedang mendengarkan pemberitaan. Ya, pemberitaan tentang Injil. Bicara Injil, bicara tentang ya pelayanan Kristus di bumi ini. Bicara tentang pelayanannya sampai kepada kematiannya di atas kayu salib. Ya, bicara tentang apa itu berita salib, yaitu berita tentang bagaimana Allah merupakan titik kulminasi daripada the love of God to the sinners. Jadi bicara tentang apa itu berita tentang salib ya, atau message of the cross, berbicara tentang titik kulminasi daripada kasih Allah kepada manusia berdosa.
ya, merupakan puncak, demonstrasi puncak daripada kasih Allah kepada umat manusia. Ya. Tetapi dikatakan bahwa bagi yang kita diselamatkan memang itu kekuatan, tapi bagi mereka yang akan binasa, mereka yang tidak bisa terima, yang tidak bisa percaya, dan yang tidak percaya adalah satu kebodohan. Ya, mendengarkan firman Tuhan sama dengan kayak dibodoh-bodohin, ya. Merupakan pembodohan mungkin bagi mereka, ya, tapi tidak bagi kita. Nah, oleh sebab itu dari awal tadi sudah saya katakan kita ini orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati. Ya, karena kita kalau bisa mendengar sampai saat ini pun juga dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu, saudara. Ya, dunia yang semakin ini nggak tahu mau dibawa kemana bakalnya. Ya, itu kita berbahagia. Masih ada kesempatan bagi kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang baik ini. Apa yang menjadi berita, apa yang menjadi message itu harus kita ikutin supaya apa yang jadi rencana Allah bagi setiap hidup kita itu bisa digenapi nanti pada waktunya. Dunia semakin berjalan menuju kepada kehancurannya. Kedatangan Kristus juga tidak akan tertunda lagi, juga segera akan datang. Maka berbahagialah bagi kita yang percaya ya akan pemberitaan ini. Nah, lihat saudara, saya bawa saudara kepada satu pembacaan dulu dalam Roma pasal 1 ya, ayat yang ke-21 dan 22 begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Lihat. Sekalipun mereka mengenal Allah, ya. Jadi tadi ada sekelompok yang mereka memang tidak bisa percaya, dianggap satu pembodohan, satu foolishness untuk bisa percaya kepada berita salib, ya, berita keselamatan, ya, berita tentang penebusan, berita tentang pengampunan dosa, ya, berita tentang kerajaan Allah yang terbuka di mana kasih karunia-Nya diberikan kepada kita, ya. Dan ada tapi sebagian lagi mereka mengenal Allah, tetapi ya yang bagian orang-orang ini adalah mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya. Jadi mereka mengenal Allah, ya, tapi mereka tidak memuliakan Dia dan tidak mengucap syukur kepadanya. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kalau kita sudah mengenal Dia, sudah dipanggil, sudah dipilih, kita harus senantiasa dalam hidup kita bisa memuliakan Dia, ya. Bisa mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun juga. Nah, kemudian sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Lihat saudara. Ya. Jadi they knew God, but they didn't honor Him as God. Ya, they didn't honor Dia. Mereka tidak menghormati ya Tuhan itu sebagai Allah. They didn't thank Him. Mereka tidak berterima kasih. Their thinking became worthless. Ya, pikiran mereka jadi tidak berguna. Their foolish hearts became dark. Ya, kebodohan mereka membuat hati mereka menjadi gelap, dark. Ya. They claim to be wise, but they made fools of themselves. Mereka mengklaim diri mereka adalah orang yang bijaksana, tetapi sesungguhnya mereka adalah bodoh. Ya, nah itu. Jadi saudara, kita harus benar-benar mawas diri, kita benar-benar aware ya pada hari-hari ini, ya hari-hari yang semakin ya bagaimana ya dunia dengan segala ya apa yang ada sedang juga berusaha. Ya, tentunya dunia ini di bawah kuasa siapa kita tahu, di bawah kuasa setan dan iblis. Ya, tetapi bukan berarti kita orang-orang percaya di bawah kuasa itu. Ya, kita sudah dimerdekakan, kita tidak di bawah belenggu daripada kuasa ya, setan dan iblis, kuasa dosa. Ya, tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Maka kita bisa menjadi orang percaya di dalam Dia. Dan ini satu kemurahan, satu anugerah
yang sesungguhnya harus kita hargai, harus kita benar-benar manfaatkan, gunakan sebaik mungkin supaya apa yang menjadi rencana Allah di dalam menyelamatkan kita, ya, di dalam memulihkan hidup kita, menjadikan kita jadi ciptaan yang baru, itu tidak pernah sia-sia, tetapi akan jadi sesuai dengan rencana dan kehendaknya sejak dunia sebelum dijadikan. Karena dia sudah punya rencana yang baik untuk kita. Ya, meskipun ya karena dosa sempat rusak rencana Allah itu, tetapi lewat karya salib, ya, lewat pemberitaan salib yang kita dengar, itu semuanya dipulihkan. Semua yang terhilang dikembalikan. Ya. Semua yang sudah sempat hilang dari kita karena dosa dikembalikan lagi. Kita jadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Nah, itu tadi kelompok yang kedua, saudara. Ya. Jadi coba apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri sekarang. Dalam Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya, kata Tuhan Yesus, aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, ini saudara. Ya. Therefore I speak to them in parables. Because while seeing, they do not see. And while hearing, they do not hear. Nor do they understand. Ya. Jadi, mereka ada lagi sekelompok orang-orang, ya, yang mereka melihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Mereka mendengar, tetapi tidak bisa mendengar dan tidak bisa mengerti. Jadi mereka mendengar tentang berita salib, ya, tentang the good news, ya, tentang Injil kerajaan. Mereka melihat dan mereka mendengar, tetapi mereka tidak pernah mengerti, tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14 dari Matius 13 tadi, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi sudah dinubuatkan, ya, oleh Nabi Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Ini saudara. Ya. In the case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled, which says, you will keep on hearing, but will not understand. You will keep on seeing, but will not perceive. Ya. Jadi kamu mendengar tapi tidak mendengar, kamu melihat tetapi kamu juga tidak mengerti, tidak menanggap. Ya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat tentunya sangat mengerikan atau sangat disayangkan, ya. Ya, kalau kita sampai sudah mendengar, ya, kita sudah melihat, ya, bagaimana anugerah kebaikan Tuhan itu, ya, diberikan kepada manusia berdosa, ya. Kemudian kita tidak bisa mengerti tentang itu, kita tidak bisa menanggap tentang itu. Tapi memang, ya, karena semuanya itu dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Nah, itulah yang membuat sehingga ada orang-orang yang berdosa ini sulit sekali untuk bisa menerima, ya, sulit sekali untuk bisa menangkap, ya, bisa mengerti, ya, apa yang menjadi berita kesukaan ini, kabar baik ini, ya. Coba saya teruskan ayat 15 dari Matius 13 tadi itu, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Ya. Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Ya, lihat saudara, bangsa ini telah menebal dan telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Sebab apa? Kalau mereka mendengar, kalau mereka mengerti, ada koma di situ, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini luar biasa. Ya, jadi terus bagaimana? Apakah mereka tidak boleh mendengar? Oh ya, of course, tentu saja setiap orang. Ya, oleh sebab itulah Yesus perintahkan bahwa pergilah, ya, beritakanlah, kabarkanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku lakukan. Nah, saudara, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan nubuatan daripada
Nabi Yesaya, ya, dan sudah tergenapi memang gitu. Nah, maka tadi saya katakan bahwa kita ini orang-orang yang berbahagia. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati, ya. Karena bicara berkat ya bukan tentang ya materi ya. Ya salah satunya boleh saja lah kita katakan materi, tapi berkat terbesar, ya, the greatest blessing in our life itu adalah our salvation. Ya, the greatest blessing, ya, apa itu? Berkat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Nah, ini yang terpenting dalam hidup ini. Apa artinya kita punya segala-galanya tapi kita tidak punya keselamatan? Apa artinya kita punya kekayaan? Apa artinya kita punya apa saja yang kita bisa sebutkan? Ya, kebanggaan apa yang bisa kita sebutkan? Tapi kalau kita tidak bisa menerima keselamatan, tidak mendapatkan keselamatan, semuanya adalah useless, tidak ada gunanya, tidak berguna. Ya, karena mati juga nggak dibawa, saudara. Ya, jadi percuma. Ya, maka berbahagialah, maka diberkatilah. Tadi seperti yang saya katakan bahwa berbahagialah bagi kita, diberkatilah bagi kita yang bisa mendengar dan yang bisa percaya dan menerima tentang berita salib, tentang berita Yesus, anak Allah yang sudah mengorbankan hidupnya bagi dunia atau bagi orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Ada amin. Coba kasih senyum dulu ya kepada kanan kiri saudara, di mana saja saudara berada, di rumah masing-masing ya, atau sedang di jalan yang sedang mengikuti ya ibadah online ini. Sungguh saudara, kalian adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalian adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Tuhan itu sangat baik. Oleh sebab itu terus kita mari tetap setia, tetap taat kepada Dia. Ya, saudara, tadi yang saya singgung tentang menerima apa itu, bahwa orang-orang ini dibutakan oleh roh-roh dunia itu. Coba 1 Korintus 2 ayat 12 begini. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, ini. Ya. We have not received the spirit of the world. Ya. Karena ada spirit of the world. Ya. Ada the Holy Spirit. Ya. Ada roh yang berasal dari Allah. Ya. We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. Jadi kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, yang diberikan kepada setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah ini, ya. Jadi dalam pemberitaan firman ini, ya, di dalam firman Tuhan, di dalam berita Injil, the gospel of the kingdom of God, itu ada, saudara, hal-hal yang luar biasa ya yang dikaruniakan kepada kita. Termasuk tadi yang saya sudah singgung ya, the greatest blessing tadi itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Ya. Sehingga kita punya satu kepastian dalam hidup ini, bukan mudah-mudahan. Keselamatan di dalam Kristus bukan mudah-mudahan saya selamat. Tidak, pasti saya selamat. Bisa amin? Pasti saya diselamatkan. Karena apa? Karena pengorbanan Kristus, bukan karena saya baik. Bukan karena saudara baik. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Bukan karena apa-apa. Tapi karena anugerah. Karena kasih karunia. Di dalam Kristus, Yesus Tuhan kita. Ya, maka berbahagialah bagi kita. Maka diberkatilah bagi setiap kita yang percaya. Nah, oleh sebab itu kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan kepada kita. That we may understand what God has freely given us. We have not received the spirit of the world, but the spirit who is from God. That we may understand, supaya kita mengerti apa what God has freely given to us. Apa yang Allah itu berikan secara free kepada kita. Yaitu keselamatan jiwa kita. Ini adalah berita yang indah di pagi hari ini. Meskipun kita sudah tahu, tetapi firman Tuhan itu kalau diberitakan, dia tetap baru. Ya, kita mendengar beribu-ribu kali pun juga, tapi kalau pagi hari ini kita mendengar lagi, ini akan menguatkan kita, ini akan membangkitkan kita. Ya,
ini akan membawa kita kepada lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Saya teruskan dulu dari 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi ini tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tetapi karena hal itu baginya adalah, ini lagi, suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. For they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Ini saudara. Ya. Jadi the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Ya, pembicaraan firman Tuhan ini adalah pembicaraan di mana Roh Kudus ikut ambil bagian. Ya. Dan jadi bagi manusia duniawi seperti tadi yang sudah saya singgung dari awal tadi adalah satu kebodohan, ya, satu pembodohan untuk bisa menerima ini, untuk bisa memahami, ya, sebab hal itu hanya bisa, ya, dipahami, ya, secara spiritual juga, ya, secara rohani, ya. Ya, hanya dapat dinilai atau dalam bahasa Inggrisnya dipahami, ya, dimengerti, hanya dapat dimengerti secara rohani. Jadi pemberitaan ini hanya bisa dipahami orang-orang yang sudah menerima anugerah Roh Kudus itu. Mereka akan bisa menangkap apa yang disampaikan, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pemberitaan Injil, ini akan bisa dimengerti. Tapi bagi orang yang tidak punya roh, yang masih dikuasai roh duniawi, bagi mereka satu pembodohan. Tapi bagi saudara dan saya, ini adalah kekuatan Allah. Ada amin? Ada haleluya? Haleluya. Kita teruskan. Excuse me. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Ya, kita banyak beberapa ayat saudara, tapi ini untuk meneguhkan kita, ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Perhatikan ini. Injil yang disampaikan kepada kamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan, dengan Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ini, ya. Because our gospel came to you not simply with words, tidak sederhana hanya dengan kata-kata saja, but also with power, see? Dengan kuasa, dengan kekuatan Allah, with the Holy Spirit, ya, lagi with the deep conviction, ya. Dan dengan satu kepastian yang kokoh, ya, satu peneguhan yang kokoh. Jadi firman ini disampaikan bukan dengan kata-kata yang tidak ada artinya, tetapi dengan kekuatan Allah, ya, dengan Roh Kudus, dan dengan satu kepastian yang pasti, yang tadi saya katakan bukan mudah-mudahan, tetapi keselamatan adalah satu kepastian di dalam Kristus, dalam karya salib ini. Kita sekali Tuhan sudah berkorban bagi kita demi keselamatan kita, maka siapa yang percaya dia akan diselamatkan. Maka kalau kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah terkenal, ya, betapa besarnya kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikanlah anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Saudara dan saya telah memperoleh itu. Haleluya. Nah, terus dari ayat 16 tadi saudara, nah, ini karena ini adalah apa yang disampaikan ini, Paulus waktu itu melihat jemaat Tesalonika di dalam kesulitan waktu itu, Injil ditekan, ya, dalam keadaan yang sangat-sangat tidak enak sama sekali, tapi mereka bisa menerima, ya, karena ada kekuatan, karena ada Roh Kudus, karena ada satu kepastian yang kokoh. Nah, saudara, sehingga di ayat 16-nya dan dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, ditindas yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, saudara, you became imitator of us and of the Lord. In spite of severe suffering, you welcome the message with the joy given by the Holy Spirit,
Jadi mereka meskipun dalam keadaan menderita, mereka dalam keadaan tertekan, dalam keadaan ditindas, ya. Karena Injil apa itu diberitakan, penindasan itu banyak ya, yang menentang itu banyak supaya kita tidak bisa menerima firman, ya. Dan itu siapa yang ada di belakang itu? Tetapi tetap karena pemberitaan ini seperti pagi hari ini disertai dengan kekuatan, ya. The word of God is the power of God, ya. Jadi apa itu? Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan atau kekuatan. Ya, pemberitaan ini disertai dengan kuasa. Ya, pemberitaan ini disertai dengan the power of God, dengan the Holy Spirit, dengan Roh Kudus, dan dengan satu kepastian with deep conviction. Ini luar biasa sekali. Saudara dan saya, kita sama-sama ya mendengarkan pemberitaan ini. Ya, saya juga mendapatkan pewahyuan, ya, inspiration dari Tuhan ini untuk bisa disampaikan, untuk menguatkan setiap kita bahwa di dalam Tuhan ada deep conviction, ya. Ada satu kepastian yang dalam, yang kokoh, yang tidak bisa digoyangkan oleh apapun juga. Ya, keselamatan kita adalah keselamatan yang absolut, ya, yang yes and amin itu. Ya, bukan di dalam Tuhan, bukan mudah-mudahan. Sekali lagi tidak ada mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan saya selamat, ya. Kalau ditanya kadang-kadang begini, saudara yakin nggak tentang keselamatan saudara? Ya, mudah-mudahan saya selamat. Ada lagi, ya terserah yang di atas. Ini orang tidak punya iman, saudara. Ya. Kalau masih mudah-mudahan, kita ini nggak beriman. Kita ini bukan orang percaya. Ya, apalagi apa yang di atas, terserah yang di atas. No, keselamatan kita satu kepastian. Halo, amin. Kepastian, ya. Sure, yes and amin. Ya. Deep conviction. Ini yang harus kita yakini, ini yang pagi ini sengaja supaya Tuhan bicara dan kita bisa mendengar ini, supaya kita benar-benar menjadi percaya. Ada haleluya, ada amin. Tuhan baik sekali. Biarlah nama Tuhan terus semakin dipermuliakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Sehingga kita bisa menjadi imitator of Christ. Ya, menjadi apa itu? Teladan, menjadi contoh ya bagi orang lain bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita sudah mendapatkan segala-galanya. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Apa yang tidak pernah kita dengar. Ingat saudara, itu semua yang disediakan Allah bagi kita. Yang mengasihi Dia, yang percaya kepadanya. Keselamatan kita sudah ada di tangan kita. Ya, jangan ada keraguan dalam hatimu saudara. Jangan ada ya endopness. Jangan ada sesuatu kebimbangan. Ya, jangan mudah-mudahan lagi. Tetapi terimalah keselamatan itu. Karena apa? Tidak semua orang bisa menerima firman Allah. Tidak semua orang bisa mendengar dan mengerti. Tapi pagi hari ini kita dibuat mengerti. Pagi hari ini kita dibuat bisa menerima bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, ya, bahwa melalui salibnya Dia sudah korbankan hidupnya. Dia tinggalkan singgasananya. Karena Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Karena Dia ingin supaya rencana Bapa itu bisa digenapi dalam hidup kita. Maka Yesus turun untuk mengorbankan hidupnya. Betapa luar biasanya kita bahkan sudah dibayar, dibeli dengan harga yang lunas. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan waktu-waktu kita. Marilah kita terus saudara bergerak, move on dengan iman yang semakin teguh, dengan pandangan yang terus tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kami mau bersyukur. Seperti tadi ada orang-orang yang mengenal tetapi tidak menghormati dan tidak mengucap syukur. Kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa menghormati Dia. Kita mau menjadi orang-orang yang senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun juga, keadaan enak gak enak. Karena semuanya kadang-kadang kalau kita mendapatkan hal-hal yang tidak enak, yang tertindas seperti tadi itu di jemaat di Tesalonika. Tapi di balik itu semua adalah ada rencana Tuhan yang indah. Kita mengucap syukur saja karena kita masih belum tahu apa di balik itu semua. Tapi semua rencananya adalah baik bagi saudara dan saya. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih pada pagi yang baik ini. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
Karena kami bisa mendengar dan menerima dan percaya kepada pemberitaan tentang salib, pemberitaan tentang Injil kerajaan, the gospel of the kingdom of God. Tuhan, tidak semua orang sebagaimana firman-Mu katakan bisa menerima, bisa mengerti dan bisa percaya. Tetapi karena Roh-Mu sudah Engkau berikan kepada kami, Roh Kudus sudah Engkau berikan kepada kami, dan juga pemberitaan ini setelah dengan kuasa-Mu, with your power, this message, Lord, maka kami bisa menjadi mengerti, dan kami punya satu kepastian, satu deep conviction bahwa keselamatan itu sudah ada di tangan kami. Tuhan, hamba berdoa kepada anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kalau ada mereka yang masih ragu-ragu, kalau ada mereka yang mungkin baru pertama kali juga mendengar tentang keselamatan, di mana saja mereka berada, Tuhan, yang mendengarkan, Tuhan, dari preaching online ini, hamba berdoa, biarlah belas kasihan Tuhan, biarlah kasih karunia dan anugerah Tuhan yang terbuka untuk siapa saja yang mau merendahkan hati, yang mau menghormati Engkau, yang mau mengucap syukur kepadamu. Kiranya bagi hari ini Tuhan jamah, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, supaya yang juga susah Tuhan berikan penghiburan. Kalau ada yang sakit juga, dan berita ini adalah berita yang membawa kekuatan-Mu, kekuatan untuk Tuhan memulihkan dari segala keterpurukan, dari segala sakit penyakit, dari segala masalah. Dan Tuhan adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, sebagaimana yang Engkau sudah janjikan. Apabila setiap kami, anak-anak Tuhan, tetap setia mengiring dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu, maka Engkau katakan, kemana saja kami pergi, kemana saja mereka berada, di mana saja mereka, Tuhan, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan melindungi, dan Engkau yang akan memberkati mereka semua anak-anak-Mu. Terima kasih. Dan saudara, kekasih-kekasih Tuhan, diberkatilah Engkau dalam setiap kesehatan-Mu, diberkatilah setiap rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah juga studi-Mu, diberkatilah juga pelayanan-Mu, dan apa saja yang Kau kerjakan berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin.